Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part 15 kali ini, kita akan difokuskan pada pihak Riku Agenia dan Sorcerer King. Langkah apa yang kedua belah pihak persiapkan setelah mendapatkan informasi dari pertarungan sebelumnya? Kalian bisa simak di video kali ini. So, berikut pembahasan light novel Overlord volume 14 part 15. Sebelum pembahasan, kita akan sedikit merefresh part sebelumnya. Di part sebelumnya, pasukan Sorcerer Kingdom telah menginvasi ibu kota Kingdom. Tetapi di sisi lain, Azut tiba-tiba menuju Camp Ainz dan menyerang. Akhirnya pertarungan tak terhindarkan, yang dimana Albedo menghadapi Azut dan mengejarnya. Sedangkan Pandoraktor yang menyamar sebagai Ainz menghadapi Riku Agenia. Dan singkat cerita, di tengah pertarungan, Albedo muncul secara tiba-tiba dan membantu Pandoraktor, dan membuat Riku Agenia mundur dari pertarungan. Dan dengan begitu, Albedo dan Pandoraktor telah melakukan misinya dan kembali ke Nazarik. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan part 15. Setelah Riku Agenia berteleportasi menggunakan mantra Blood Magic, kini ia telah berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengadakan pertemuan dengan Azut setelah pertarungan dengan Sorcerer King. Untuk lokasi pertemuan tidak diketahui. Riku Agenia sebelum datang untuk bertemu dengan Azut, setidaknya ia sudah mengamati gerak-gerik Azut dari kejauhan dan situasi di sekitarnya. Hal itu dilakukan oleh Riku Agenia untuk melihat situasi. Apakah Azut hanya dijadikan sebagai umpan atau ada mata-mata dari pihak Sorcerer King? Dan jika hal buruk itu terjadi, ia berencana meninggalkan Azut dan pergi menuju ke Council State. Dan di percakapan antara Azut dan Riku kali ini, Azut tidak menyebut Riku, melainkan Sa. Nama itu juga pernah diucapkan oleh Rigrid ketika bertemu dengan Platinum Dragonlord ketika berada di Guild Base 8 Raja Keserakahan. Dan untuk nama aslinya adalah Sa Indorkus Fashion. Sa memberikan info ke Azut bahwa ia tidak berhasil menghabisi Sorcerer King, meskipun ia telah menerima bantuan dari Azut saat itu. Hanya saja, ia tetap gagal melakukan rencananya dan dia benar-benar meminta maaf ke Azut atas kegagalannya. Tetapi menurut Azut, itu adalah kesalahannya, karena dia tidak bisa menahan Albedo lebih lama dan saat tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghabisi Sorcerer King. Tetapi, justru Sa menyangkal perkataan Azut dan mengatakan bahwa Albedo bukanlah lawan yang bisa ditangani oleh Azut sendirian. Dan baginya, dia tidak bisa mengalahkan Sorcerer King, karena ia jauh lebih kuat daripada yang ia duga sejak awal. Pada awalnya, rencana Sa dan Azut diberi misi oleh Sa untuk menjauhkan Albedo dari penghalang. Dan jika pada akhirnya Azut dibunuh oleh Albedo, baginya itu bukanlah hal yang mengejutkan, dan mudah baginya untuk membayangkan Azut tidak lagi menawarkan bantuannya. Karena itu, dirinya belum menjelaskan detail lengkap rencana itu kepada Azut. Mengingat hal yang telah terjadi, sungguh mengesankan bagaimana Azut berhasil selamat dari pertarungannya dengan Albedo. Tugas paling penting bagi Sa itu adalah harus tetap mewaspadai player Yggdrasil yang tentunya memiliki niat jahat terhadap dunianya, dan itulah sebabnya ia tidak ingin bertarung secara asal-asalan yang justru akan menghabiskan kekuatannya. Azut bisa bertahan ketika melawan Albedo itu karena Power Suite-nya yang merupakan item Yggdrasil yang dapat meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif dan menyediakan berbagai kemampuan yang lain. Tetapi tetap saja, itu tidak bisa meningkatkan HP dan MP-nya sedikit pun. Azut juga telah menyadari bahwa menurutnya Albedo itu lebih kuat dari Sorcerer King, karena Azut jelas tidak cukup kuat untuk bertahan melawan Albedo dengan mudah. Dan lagi pula, segala serangan yang diarahkannya tidak berefek sedikit pun. Dan itu mungkin saja karena Sorcerer King lebih mahir dalam menangani pasukan besar, maka kemungkinan dirinya tidak bisa bertarung dengan potensi penuhnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Azut sejauh ini bisa bertahan ketika melawan Albedo, itu juga karena ia telah menggunakan seluruh persenjataan armor dan menciptakan jarak jauh mungkin dengan Albedo, dan bahkan ia hampir saja mati. Karena segala kerja keras yang dilakukan oleh Azut, Sa merasa malu karena mencurigai jika Azut telah membuat kesepakatan dengan Albedo. Pada akhirnya, Azut hanyalah kolaborator dan bukanlah seorang teman bagi Sa.
Selain itu, dia tidak memiliki bukti konkret untuk mendukung gagasan Azud yang tidak mengkhianatinya. Kemudian Sa memberitahu ke Azud jika nama Riku Agenia adalah nama yang secara acak ia ambil. Dan jika nantinya Azud ditanya oleh Sorcerer King terkait nama itu, bilang saja itu adalah nama palsu. Tetapi anehnya, Sa mengatakan jika seorang dengan nama itu ada di dunia ini, itu mungkin akan membuat dia mendapatkan suatu masalah. Jadi untuk saat ini, menurut gua, nama Riku Agenia adalah nama dari player Yggdrasil yang merupakan anggota dari 13 pahlawan. Tetapi setidaknya kemungkinan yang paling mendekati itu adalah nama dari komandan 13 pahlawan. Dan lagi pula, Azud sejauh ini tidak mengetahui jika ada nama keluarga dengan nama Agenia. Hanya saja, Riku memang ada yang memilikinya. Dan situ Sa juga mengatakan jika nama itu nantinya bisa membuat mereka atau yang dimaksud itu player Yggdrasil jika datang lagi ke dunia baru justru menjadi sasaran Sorcerer King. Menurut Sa, karena Sorcerer King itu tidak bisa menembus penghalangnya, maka ia bukanlah sebuah ancaman. Namun Albedo mampu melewati penghalang yang sebenarnya dapat menciptakan ruang yang terpisah dari kenyataan, dan itu merupakan mantra tingkat menengah dari Wild Magic. Karena Albedo bisa melewati penghalang tersebut, ada dua kemungkinan, yaitu dia pengguna Wild Magic atau memiliki item kelas dunia. Jadi simpelnya nih, Wild Magic cara kerjanya tidak jauh beda dengan item kelas dunia, yang dimana saling menetralkan jika kekuatan itu saling bertemu atau berbenturan. Karena juga Albedo itu membawa item kelas dunia Ginu Gagap, sedangkan Pandoraktor tidak membawa item kelas dunia. Dan untuk kemungkinan yang paling mendekati dari hubungan pelayan dan master, Albedo itu NPC dan Sorcerer King itu player. Tapi di situ Sa juga masih bingung menentukan antara Albedo dan Sorcerer King itu NPC atau player jika mengacu jika membawa item kelas dunia. Tetapi dari info yang diberikan oleh Riku Agenia ketika di game Yggdrasil, dia pernah mendengar ada guild yang memiliki dua item kelas dunia. Dan bagi Sa, mungkin saja Sorcerer King juga mempunyai dua item kelas dunia. Karena informasi yang didapatkan karena bantuan Azud, setidaknya Sa memiliki informasi mengenai kemampuan dasar dari Sorcerer King. Menurutnya, jika dia melawan Sorcerer King 1 lawan 1, seharusnya ia bisa menang. Tetapi jika Sa terlalu mengandalkan armor itu, kemenangan terbilang untuk sulit diraih dan tentunya harus membuat persiapan terlebih dahulu. Bagi Sa, jika dia memiliki level setingkat dengan vampir yang pernah ia temui, armor itu mungkin akan terjebak dalam pertarungan yang serius. Namun jika dia menghadapi Sorcerer King menggunakan wujud aslinya, maka jika dia melawan Sorcerer King tidak akan kalah, dan itu tidak masalah sama sekali. Meskipun Azud berpikir jika Sa adalah Dragon Lord terkuat di dunia ini, tetapi bagi Sa dirinya bukanlah yang terkuat. Dia bisa menang melawan Sorcerer King karena ia merupakan musuh alaminya, karena kemampuannya terbilang efektif melawan rasa undead, dan baginya Sorcerer King tidak terlalu membuat sebuah ancaman bagi dirinya. Dengan begitu, Azud dan Sa membuat sebuah kesepakatan. Jika hal yang terjadi seperti di Kingdom terulang kembali, ia akan melakukan kerjasama lagi, setidaknya seperti itu. Dengan cara Azud mengulur waktu dengan menghadapi Albedo lagi. Tetapi, jika Albedo tidak ada di sisi Sorcerer King, setidaknya Azud bisa membantu Sa melawan Sorcerer King dengan menghadapi makhluk summonnya. Dan jika seperti itu, Sa bisa mengalahkan Sorcerer King. Sementara itu, Sa telah menghubungi teman-temannya yang merupakan mantan dari 13 pahlawan. Dan mungkin dia juga berencana untuk memanggil Dragon Lord lainnya untuk menghadapi Sorcerer King. Dari percakapan antara Azud dan Sa kali ini, ternyata nama Orpheus yang disinggung oleh Azud ketika bertemu dengan 4 anggota Blade Scripture itu adalah nama yang diberitahu oleh Sa. Dan nampaknya hal itu menjamin keselamatan Azud, yang artinya secara tidak langsung itu memberitahu ke selain teokrasi jika Azud diberi perlindungan oleh Platinum Dragon Lord. Dan juga alasan mengapa Azud tidak memberitahu ke Black Scripture jika dia mengetahui nama itu dari Sa. Itu dikarenakan jika mereka, anggota Black Scripture tidak mengetahui dari mana sumber informasinya bocor, mereka akan mencoba untuk menyelidikinya, dan tentunya ada kemungkinan juga itu justru menyebabkan gesekan di antara petinggi selain teokrasi. Ketika Sa hendak melakukan teleportasi, dia memikirkan Azud sejenak. Hanya karena satu alasan,
Pada awalnya, dia berpikir untuk membunuh Azud dan mengambil Power Suit itu. Karena baginya, itu akan berguna jika dipakai oleh orang yang kuat dan bisa menggunakan secara maksimal. Dan lagi pula, dia tidak bisa memerintah Azud dengan bebas begitu saja. Dan dia berniat menyalakan hal tersebut ke Sorcerer King, yang dimana skenarionya adalah Azud sekarat karena menghadapi Albedo dan memberikan Power Suit itu ke Sa, dan menurutnya itu cerita yang bagus. Tetapi tetap saja, Sa harus mengesampingkan pemikiran tersebut saat ini. Karena di dunia ini ada sihir kebangkitan, itu tidak bisa menjamin. Jika dia kembali hanya dengan Power Suit tanpa membawa tubuh Azud, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jika seorang bertindak murni, berdasarkan prinsip mana yang lebih menguntungkan, itu akan lebih sering menyebabkan konsekuensi negatif. Agar Sa tidak menyesalinya, yang terbaik yaitu dirinya kembali dan memberikan pertimbangan yang lebih matang sebelum membuat suatu keputusan. Apakah dia harus membiarkan Azud atau tidak? Kemudian Sa berharap agar tindakannya pada hari ini tidak akan mengarah pada kesalahan fatal di masa depan. Dan kemudian Sa meninggalkan Azud dan berteleportasi menggunakan Blood Magic. Seperti yang gue kasih tahu di part sebelumnya, kalau Ainz yang menghadapi Riku Agenia adalah Pandoraactor. So, di bagian kali ini kita ditunjukkan pada sisi Nazarick. Setelah pertarungan dengan Riku Agenia, Pandoraactor dan Albedo telah kembali ke Nazarick serta mengambil cincin dari tempat biasa dan kini menuju lantai 9 bersama Albedo. Pandoraactor terlebih dahulu memasuki ruang tahta dan setelah itu diikuti oleh Albedo di belakangnya. Mereka berjalan ke tengah ruangan di depan tahta dan berlutut ketika dirinya membungkuk. Pandoraactor bisa merasakan jika Albedo yang di belakangnya membuat gerakan yang sama. Di saat Pandoraactor dan Albedo telah bertemu dengan Ainz. Kemudian, Ainz berterima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh Pandoraactor dan Albedo dan memberi sebuah pujian. Kemudian Pandoraactor dan Albedo segera mengembalikan item yang telah mereka pinjam dari Ainz. Dan item yang mereka pinjam hanyalah item cadangan dan item tingkat rendah. Mereka merasa menyesal dan meminta maaf karena masih mengenakan item-item itu. Tetapi bagi Ainz, dia tidak memperdulikan hal itu dan itu bukanlah masalah besar. Tetapi bagi Ainz yang terpenting adalah informasi musuh yang telah mereka lawan. Bagi Pandoraactor, musuh yang dia lawan merupakan seorang tanker yang levelnya sekitar 90, karena beberapa mantra tingkat tinggi tidak efektif terhadapnya. Tapi Albedo memiliki pendapat yang berbeda dari Pandoraactor, yang dimana ia berpendapat musuhnya tidak sekuat itu. Meskipun ia hanya memberikan 2 serangan ke musuhnya, tetapi bagi Albedo, dia seperti tanker berlevel 80 atau lebih. Dengan begitu, Ainz bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Meskipun Ainz lebih setuju dengan pendapat Pandoraactor yang telah menghadapi lawannya secara langsung di dalam penghalang tersebut, dan itu terbilang memiliki penelitian yang lebih akurat. Tetapi Salter yang telah mengamati bersama Ainz memperkirakan musuhnya berlevel 85. Karena Cocytus dan Sebas tidak berada di Nazarick, Ainz tidak bisa mendapatkan jawaban sepenuhnya dari kisaran level yang dimiliki oleh musuh. Setidaknya untuk perkiraan saat ini, musuhnya merupakan tanker yang berspesialisasi dalam magic resistensi. Lebih jelasnya, lebih menguasai magic yang bertipe pertahanan atau menguatkan diri sendiri. Percakapan antara Salter dan Ainz dikatakan menurut Salter, Doomlord itu terlihat lemah. Dan baginya mungkin saja itu karena yang musuhnya itu adalah Pandoraactor, justru menjadi lemah. Tetapi bagi Ainz itu bukan karena hal tersebut. Sementara Pandoraactor itu lebih lemah dari aslinya, makhluk summonnya tidak akan lebih lemah dari aslinya. Selain itu, dia diperintahkan untuk tidak menggunakan kemampuan khususnya untuk memperkuat makhluk summonnya. Karena juga, ketika Ainz mengawasi sebuah pertarungan, dia tidak bisa mendengar percakapan atau suara ketika Pandoraactor bertarung. Sehingga Ainz meminta Pandoraactor untuk memberikan info sedetail mungkin. Bagaimanapun, pertarungan Pandoraactor terbilang singkat. Maka, Pandoraactor bisa menjelaskan dengan singkat ke Ainz. Tetapi di tengah percakapan tersebut, Pandoraactor merasakan dari belakangnya aura tidak menyenangkan yang dipancarkan oleh Albedo. Dia berbicara dengan nada kesal.
yang dimana Albedo itu kesal atas tindakan yang dilakukan oleh Pandorator yang menyamar sebagai Ainz. Yang dikarenakan dia membungkuk di hadapan musuh, dan bagi Albedo, masternya tidak akan melakukan hal serendah itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Albedo, Pandorator merasa bersalah dan hendak menurunkan kepalanya. Tetapi, Ainz justru mengatakan sebaliknya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pandorator justru itu dieksekusi dengan sangat indah. Dan menurut Ainz, berlutut itu luar biasa. Jika hanya berlutut dapat menyebabkan lawan goyah, Ainz merasa akan mencoba melakukannya. Bagaimanapun, mereka tidak mengalami kerugian sedikit pun. Tetapi itu membuat lawan berpikir, jika dia tidak perlu terlalu waspada, seharusnya musuhnya mengetahui jika dia telah tertipu. Di sisi lain, meskipun Pandorator sudah mengetahui sejauh mana keinginan Ainz untuk meraih sebuah kemenangan, kini rasa kagum meresap di hatinya. Bahkan bagi Pandorator, Riku Agenia merupakan lawan yang bisa dengan mudah dia kalahkan jika dia serius dalam pertarungan tersebut. Tetapi atas perbuatan yang dilakukan oleh Pandorator, Demurgus memiliki pendapat yang berbeda. Justru jika musuhnya melihat Ainz berlutut, justru itu membangkitkan kecurigaan musuhnya. Karena seharusnya, musuhnya menilai Ainz merupakan seorang yang mampu menyimpulkan langkah terbaik untuk setiap situasi. Dan jika Demurgus ada di posisi Pandorator, maka ketika keadaan sedang berbalik, maka dia akan menurunkan penjagaannya atau mungkin segera membunuh musuhnya. Dan jika Albedo di situasi tersebut, dan jika mereka adalah warga sipil biasa, maka dia akan membunuhnya. Tapi jika mereka merupakan seorang raja, dia mungkin akan menangkapnya dan mendapatkan informasi darinya. Dan untuk Salter, akan memikirkan terlebih dahulu. Kemudian, Ainz menggiring topik selanjutnya, terkait penghalang yang diciptakan oleh Riku Agenia. Pandorator sama sekali tidak mengetahui penghalang itu. Dia menduga penghalang itu hanya memblokir akses keluar masuk fisik dan magic. Tetapi Albedo bisa memasukinya tanpa masalah, dan menurut Ainz itu disebabkan oleh efek dari item kelas dunia. Karena pada saat itu Albedo membawa item kelas dunia, sehingga bisa memasuki penghalang itu. Sehingga Ainz menjelaskan, pada saat Ainz mengamati pertarungan Pandorator dengan Riku Agenia, dia menggunakan Mirror of Remote of Being. Kemudian Ainz menyentuh item kelas dunia yang berada tepat di perutnya. Lebih jelasnya itu Red Orb yang di perut Ainz. Setelah Ainz melepas item itu, dia tidak bisa melihat apapun dari cermin tersebut. Tetapi ketika Ainz menaruh kembali Red Orb itu di perutnya, Ainz bisa melihat pertarungan itu lagi. Dan itu sangat mungkin bahwa Riku memiliki item kelas dunia yang kemampuannya yang mirip dengan item kelas dunia yang dibawa oleh Aura, yang bisa memisahkan dengan dunia nyata. Tetapi di saat itu Pandorator justru keberatan dengan apa yang dikatakan oleh Ainz. Jika kemampuan itu merupakan item kelas dunia, ketika Riku Agenia ingin menggunakan kemampuan tersebut, dia mengatakan World Isolating Barrier, dan ketika mengaktifkan kemampuan itu justru menguras SP-nya. Dan bagi Pandorator itu justru seperti skill spesial yang dimiliki oleh makhluk Supreme Being seperti Ainz dan seperti kartu truf Ainz. Dan memang benar, sejauh yang diketahui oleh Ainz, belum ada item kelas dunia yang menggunakan SP sebagai aktivasinya. Meskipun banyak yang memiliki biaya aktivasinya, hanya mengurangi SP saja itu terlalu manis. Dan juga ketika kemampuan itu masih aktif tidak menguras SP Riku secara real time. Dan segala kemampuannya itu mengorbankan SP-nya, dan kemungkinan kemampuan yang dia gunakan mungkin merupakan peningkatan senjata, peningkatan armor, teleportasi, dan menciptakan penghalang. Karena kemampuan Riku terbilang unik bagi Ainz, yang tidak seperti sistem yang ada di game Yggdrasil, maka itu bisa dijelaskan dengan asumsi skenario terburuk. Jika Riku merupakan seorang yang memiliki kemampuan yang langka yang dapat menyaingi item kelas dunia. Jika itu yang terjadi, mereka bahkan tidak bisa memastikan apakah Salter yang dicuci otak menggunakan sebuah item kelas dunia atau tidak. Mereka harus mengevaluasi kembali. Karena apa yang dilihat oleh Ainz saat ini, ekspresi mereka para NPC terlihat kecewa atas kekalahan Ainz. Ainz kemudian mempertegas untuk menghapus ekspresi itu. Ainz tidak kalah karena ia menginginkannya, tetapi karena itu merupakan keharusan untuk memahami deck lawan. Itulah cara mereka menjamin sebuah kemenangan, itu tak terhindarkan. Jika ini merupakan latihan sederhana, kekalahan bukan berarti kematian. Mereka juga tidak harus melakukan tindakan seperti itu.
Namun, ini merupakan pertarungan yang sebenarnya. Ainz berserta lainnya telah mengkonfirmasi jika para NPC masih bisa dihidupkan kembali ke dunia. Tetapi untuk Ainz saat ini belum diketahui apakah bisa dibangkitkan kembali, karena juga tidak memiliki bukti yang kuat untuk saat ini. Kemudian Ainz mengambil contoh 6 Dewa Agung dan 8 Raja Keserakahan, yang kemungkinan juga merupakan player Yggdrasil seperti Ainz, dan legenda mereka berakhir karena kematian mereka. Jadi kemungkinan besar mereka tidak bisa dibangkitkan. Mereka tidak memiliki pilihan selain menganggap itu kebenaran ketika menjalankan operasi ini. Sederhananya untuk menghindari kematiannya, bentuk kekalahan terburuk. Mereka tidak mempunyai pilihan selain menerima bentuk kekalahan lainnya. Jika Ainz tidak bisa dibangkitkan, maka menurut Albedo sebaiknya Ainz untuk tetap berada di Nazarick yang merupakan tempat yang paling aman dan itu merupakan pilihan yang terbaik. Setelah membahas topik barusan, maka kini topik baru telah dimulai, yaitu siapa sebenarnya Riku Agenia yang mereka lawannya terikat dengan kata Platinum. Menurut Albedo, jika Riku merupakan salah satu dari 13 pahlawan, kemungkinan lainnya yaitu dia merupakan salah satu anggota Council State, yaitu Platinum Dragon Lord. Itulah satu-satunya makhluk yang bisa dipikirkan mengenai keterkaitannya dengan kata Platinum. Dan untuk saat ini, mereka belum mendapatkan informasi yang setidaknya paling benar. Kemudian Ainz memiliki sebuah rencana. Setelah Sorcerer Kingdom selesai berurusan dengan Kingdom, Ainz memerintahkan untuk mengumpulkan pendapat para Guardian Force mengenai masalah itu. Mungkin salah satu dari mereka dapat menyadari detail yang mereka lewatkan. Dan bagaimanapun, mereka masih tetap melanjutkan rencananya untuk mengirim utusan menuju ke Council State. Sementara mereka menyapa para kepala kerajaan, dan pancinglah mereka menggunakan sebutan Platinum Dragon Lord beberapa kali, itu seharusnya baik-baik saja. Menurut Ainz, Albedo yang akan mengurus surat resminya. Karena Ainz harus kembali ke ibu kota, maka diskusi akan segera ditutup. Ketika Ainz ingin segera menutup diskusi, Salter mengajukan pertanyaan ke Ainz terkait Pandora Raptor, yang dimana ia mengajak Riku Agenia untuk berada di pihak Nazarick. Mengenai hal itu, menurut Ainz tentu saja tidak. Jika dia benar-benar menjadi bawahannya, Ainz akan mengumpulkan semua informasi yang ia butuhkan, organisasi yang dia layani, tujuannya, dan lain-lain. Dan setelah itu, Ainz akan membunuhnya. Tapi bagi Albedo, membunuh Riku Agenia terbilang sia-sia. Karena juga, Ainz tidak begitu yakin bisa memerintah Riku, yang dimana ia merupakan musuh yang memiliki kemampuan layaknya item kelas dunia. Jika Albedo mampu menangani hal itu, Ainz akan menyerahkan pekerjaan tersebut ke Albedo. Dan menurut Albedo itu terbilang akan sulit untuk melakukannya, sebelum mereka mengumpulkan informasi yang cukup detail tentangnya. Tetapi jika ternyata memang memungkinkan untuk melakukannya, ada banyak cara untuk memanfaatkannya untuk kepentingan mereka. Karena beberapa saran dari Salter dan Albedo, Ainz kemudian mengerti. Memang benar Riku Agenia tidak akan berguna jika sudah mati. Ainz juga akan mendengar pendapat Demerugus mengenai hal itu dan tergantung pada situasinya. Albedo akan ditugaskan untuk itu, tetapi tentu saja, dengan asumsi Riku akan bersedia untuk menjadi bawahannya. Jika dia tidak mau, diperbolehkan untuk membunuhnya. Karena tidak ada pendapat lagi, Ainz segera bergegas untuk menutup tirai pertarungan di ibu kota Resist Kingdom. Oke, itulah pembahasan untuk part kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.